Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 17 Januari 2024. Hari ini kita memperingati peringatan wajib Santo Antonius Abbas. Beda, bukan Antonius Padua. Hari ini adalah Antonius Abbas. Antonius dilahirkan pada tahun 251 di dusun kecil Mesir. Ketika berusia 20 tahun, orang tuanya meninggal dan mewariskan harta yang begitu besar. Dalam doanya, Antonius mendengar suara yang mengatakan, "Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga." Inspirasinya dari Markus 10 ayat 21. Antonius mengikuti suara itu sebagai sapaan pribadi Tuhan. Ia jual seluruh harta miliknya dan menyisakan sedikit untuk menunjang hidup bersama dengan adiknya. Antonius membagi-bagikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Adiknya kemudian bergabung dengan komunitas kelompok perempuan yang hidup dalam doa dan kontemplasi. Dan Antonius pun akhirnya memutuskan untuk hidup menjadi seorang petapa. Ia hidup dalam doa dan tobat sendirian hanya dengan Tuhan saja. Ketika Antonius berusia 55 tahun, ia mendirikan sebuah biara guna menolong sesama. Banyak orang yang mendengar tentang Antonius mohon saran serta nasihat darinya. Satu nasihat praktis dari Antonius mengatakan begini, "Setan takut pada kita ketika kita berdoa dan mati raga. Setan juga takut pada kita ketika kita rendah hati dan lemah lembut. Dan terutama setan akan lari terbirit-birit ketika kita mencintai Yesus. Ia akan lari ketika kita membuat tanda salib." Istimewa sekali. Jadi jangan takut sama setan. Santo Antonius wafat setelah ia melewati hidup yang panjang. Ia wafat pada tahun 356 di usianya yang ke-105 tahun. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 3 ayat 1 sampai dengan 6. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada program acara di televisi judulnya Main Hakim Sendiri. Wah, yang jadi hakimnya Desta, jaksanya Rigen, dan penuntutnya Indra Jegel. Selalu saja diangkat sidang kasus-kasus yang bikin orang terpingkal-pingkal. Tugasnya si Indra Jegel selalu cari-cari kesalahan, bahkan mencari-cari celah agar bintang tamu yang datang sebagai terdakwa bisa divonis bersalah. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, mentalitas jaksa penuntut tampil dari orang-orang Farisi.
Mereka mencari-cari, mengamat-amati gerak-gerik Yesus dan berupaya untuk mempersalahkan diri Yesus. Padahal, coba kita lihat, yang Yesus lakukan kan adalah mewartakan kebenaran, menebarkan kebaikan, menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya. Namun, bagi orang-orang Farisi yang selalu merasa diri yang paling benar, apapun yang Yesus buat adalah salah. Kacamata orang Farisi udah kacamata kuda, pokoknya salah-salah aja. Tidak bisa ngelihat ada yang benar dalam diri Yesus. Mereka merasa diri sebagai pelindung dan pemelihara hukum Taurat. Padahal yang mereka buat adalah kemunafikan dan kejahatan, namun berlindung di bawah payung hukum tanpa takut. Yesus meminta orang yang mati sebelah tangannya itu untuk berdiri di tengah-tengah mereka. Dan kepada mereka semua Yesus berkata, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Dan khalayak ramai, mereka semua diam, malah bersekongkol untuk membunuh Yesus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, ada saja tanggapan dan pandangan miring walau kita sudah melakukan yang baik. Namun jangan kita terlena dengan pandangan-pandangan itu dan malah membalas mereka dengan hal-hal buruk. Justru seharusnya kita tetap setia berbuat baik, mengasihi, bahkan mendoakan mereka walaupun terkadang tidak mudah. Yesus sendiri memberikan teladan itu untuk kita. Jadi tetap kuat, tetap semangat untuk melakukan kebaikan meski kita dipandang miring, dipandang sebelah mata. Pertanyaan untuk kita renungkan, sudahkah aku berbuat baik hari ini? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.